Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai gaji operator produksi di tempat aku bekerja. Nah, gaji operator produksi di sini itu mengikuti UMR yang berlaku teman-teman, yaitu sebesar 4.300 lebih sekian puluh ribu lah ya. Jadi teman-teman bisa coba searching daerah di Indonesia dengan UMR 4.300-an lebih sekian puluh ribu. Tapi dalam satu bulannya operator di sini itu bisa mendapatkan gaji 4 sampai 8 juta per bulannya. Padahal gaji pokok mereka itu hanyalah 4.300.000. Nah, sisanya itu mereka dapat dari lemburan, teman-teman. Jadi dalam satu bulan itu kan ada satu hari Sabtu dan satu hari Minggu. Dikalikan 4 minggu berarti ada sekitar 8 hari. Di hari Sabtu mereka bisa lembur sekitar 3 sampai 4 jam, kemudian di hari Minggunya mereka lembur 8 jam, teman-teman. Nah, dari sana mereka bisa mendapatkan pendapatan hingga 8 juta rupiah per bulannya. Jika operator produksi bisa mendapatkan gaji 4 sampai 8 juta per bulannya, lantas bagaimana dengan operator yang lainnya? Oke teman-teman, operator produksi itu biasanya bekerja dengan operator dari departemen yang lain. Misalkan saja departemen utilitas, kemudian departemen gudang, kemudian departemen engineering atau maintenance. Nah, ketika operator produksi bekerja, otomatis tiap dari mesin yang mereka gunakan atau mereka operasikan itu membutuhkan utilitas, yaitu energi listrik. Nah, dalam hal ini yang bekerja adalah operator dari utility. Kemudian ketika departemen produksi ini selesai memproduksi barang, otomatis mereka membutuhkan ruang penyimpanan. Nah, ini akan disimpan oleh orang-orang gudang. Nah, di sini biasanya disebut sebagai gudang finish good. Jadi gudang finish itu selesai, good itu bagus. Jadi barang-barang yang sudah selesai diproduksi kemudian hasilnya itu bagus gitu. Jadi bukan barang-barang reject. Maka dari itu ketiga operator dari departemen ini mereka bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada operator-operator lainnya, teman-teman. Karena memang mereka sering lembur. Apalagi kalau produksinya itu lagi lancar-lancarnya, teman-teman. Jadi kalian bisa pilih mau jadi operator produksi, kemudian engineering atau utility atau maintenance, atau jadi operator gudang. Tentunya ketiga operator ini memiliki kesulitannya masing-masing dalam bekerja. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui yang lain yaitu gaji dari operator produksi ini terkadang jauh lebih tinggi daripada gaji atasan mereka, yaitu gaji seorang foreman. Normalnya gaji seorang foreman di tempat aku itu biasanya berkisar antara 5 sampai 6 juta per bulannya. Kecuali foremannya itu ikut lembur setiap kali operatornya juga lembur, teman-teman. Nah, itu mereka bisa mendapatkan 7 sampai 10 juta per bulannya. Nah, itu beda-beda tipis dengan operator mereka. Akan tetapi biasanya tidak semua foreman itu akan lembur seperti operatornya, teman-teman. Terkadang operator ya udah kerja sendiri tanpa ditemani oleh atasan mereka, karena memang mereka sudah bisa mengoperasikan alat-alat tersebut. Terkecuali dibutuhkan koordinasi antara foreman dan itu lintas departemen, teman-teman. Makanya si foreman itu akan dilemburkan sesuai dengan budget yang ada. Biasanya foreman yang dilemburkan itu yaitu foreman utilitas dan foreman produksi. Karena memang dua foreman ini ya bekerja sama gitu, harus bekerja sama ketika proses produksi itu dilaksanakan. Ketika produksi butuh listrik ya udah mereka kasih listrik, ketika produksi itu butuh angin mereka kasih angin, ketika produksi itu butuh suhu ruangan sekian, minta suhu ruangannya harus dingin atau harus panas, itu orang-orang utilitas harus mengaturnya, teman-teman. Maka dari itu biasanya gaji kedua foreman ini jauh lebih tinggi daripada gaji-gaji foreman yang lain. Misalkan saja nih, bulan kemarin aku dapat sekitar 7 juta. Nah, foreman yang lain itu bisa mendapatkan sekitar 10 juta, teman-teman. Atau misalnya bulan sebelumnya aku dapat hanya 5,5 juta, foreman yang lain itu bisa dapat 8 juta. Nah, cuman memang di sini tingkat sulitan kerjanya itu beda ya, teman-teman. Ketika teman-teman dilemburkan itu biasanya kerjanya lebih sulit ya, gitu. Jadi jangan ada rasa iri-irian ya, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku mengenai gaji di hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.